Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Qara'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ." Sesungguhnya kamilah yang bertanggung jawab mengumpulkan di dalam dadamu dan membacakannya pada lidahmu. Maka apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantara malaikat Jibril, maka bacalah menurut bacaannya itu. Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Qur'anah di sini berarti qiraah, bacaan atau cara membacanya. Jadi kata itu berasal dari kata fu'lan seperti kata ghufron dan syukron. Secara khusus, Al-Quran menjadi nama bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah ia sebagai sebuah identitas diri. Para ulama mendefinisikan Al-Quran dengan Kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amini Jibril alaihi salam al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatih al-mabdu' bisuratil fatihah al-mukhtatam bisuratin nas. Al-Quran adalah firman Allah yang bersifat mukjizat atau bisa melemahkan musuh-musuhnya, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, yang ditulis di mushaf-mushaf, yang sampai kepada kita dengan mutawatir, yang dianggap ibadah hanya dengan membacanya saja, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Maka inilah batasan-batasan Al-Quran yang membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Al-Quran dengan beberapa nama. Yang pertama adalah kata Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kemudian yang kedua adalah Alkitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagimu. Yang ketiga adalah Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada penduduk alam. Selanjutnya adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikr, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Selanjutnya adalah At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan dia itu adalah Tanzil, kitab yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Al-Quran dan Alkitab lebih populer dari nama-nama lainnya. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Abdullah Darroz berkata, dinamakan Al-Quran karena ia dibaca dengan lisan, dan dinamakan Alkitab karena ia ditulis dengan pena. Kedua nama ini menunjukkan makna yang relevan sekali dengan kenyataannya. Penamaan Al-Quran dengan kedua nama ini memberikan isyarat memang sepatutnya Al-Quran itu dipelihara dalam bentuk hafalan dan tulisan dengan baik. Dengan demikian, apabila di antara salah satunya ada yang keliru, maka yang lainnya akan meluruskannya. Tetapi kita tidak bisa hanya menyandarkan kepada hafalan seorang sebelum hafalannya sesuai dengan tulisan yang telah disepakati oleh para sahabat, yang dinukilkan kepada kita dari generasi-generasi sesuai aslinya.
Sebaliknya kita juga tidak bisa menyandarkan hanya kepada tulisan penulis sebelum tulisan itu sesuai dengan hafalan tersebut berdasarkan isnad yang sahih dan mutawatir. Dengan cara pemeliharaan ganda semacam ini yang telah Allah tanamkan ke dalam jiwa umat dan demi mengikuti nabinya, maka Al-Quran tetap terjaga yang kokoh. Yang demikian sebagai wujud dari janji Allah yang menjamin terpeliharanya Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang benar-benar akan menjaganya. Dengan begitu Al-Quran tidak mengalami perubahan dan keterputusan sanad seperti terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga memiliki sifat-sifat yang menjadi kandungannya. Yang pertama adalah nur dan mubin. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti kebenaran dari Tuhan kamu, dan kami pun telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur atau cahaya yang menerangi. Kemudian Al-Quran juga punya sifat sebagai mau'izah atau nasihat, syifa atau obat, huda, petunjuk, dan rahmah. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi penasehat dari Tuhan kamu, penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, petunjuk hidup, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sifat selanjutnya yakni Al-Mubarak atau yang diberkati. Dalam firman-Nya yang artinya, dan inilah kitab yang kami turunkan, yang diberkati lagi mengesahkan kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan. Kemudian selanjutnya sebagai busyra atau berita gembira. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, hai Muhammad, barang siapa memusuhi malaikat Jibril, maka sesungguhnya dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yaitu kitab yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sifat selanjutnya yakni Al-Aziz atau yang mulia. Ada juga sifat Al-Majid yang dihormati, dan Al-Bashir pembawa berita gembira, dan An-Nadhir pemberi peringatan.